Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247828042. Di video kali ini, saya akan membuat quiz assignment yang eh, yang membuat video hands-on yang pertama itu merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam data cleaning dan statistik deskriptif, menjalankan tiap tahap serta menunjukkan hasilnya. Eee, Tujuannya itu untuk menjelaskan bahwa proses pembersihan eee, tujuannya itu untuk untuk menunjukkan proses pembersihan data dan analisis statistik deskriptif. Nah, kita langsung aja yang ke tahap 2 yaitu persiapan data. Menyiapkan lingkungan kerja memuat dataset. Nah, jadi dataset yang kita pakai itu eee, namanya itu Amstang ya, kayak tentang rumah kayak gitu. Mana sih? Apaan sih? Nah, jadi yang pertama kita langsung ke Google Colab-nya aja. Nah, di tahap yang kedua ini yaitu persiapan data, kita fokus untuk nyiapin dataset biar bisa diproses di Google Colab. Yang pertama itu ada kode ini kita copy aja. Nah, ini tuh fungsinya buat upload file langsung dari laptop ke Google Colab. Eh, files download ini itu bakal munculin tombol choose file di bawah sel Colab dan dari situ kita bisa pilih file dataset yang mau dianalisis. Nah, kita coba jalanin. Nah, bakal keluar choose file kayak gini. Nah, kalau file itu, nah kalau file itu udah, kalau, eh, gimana sih? Dan nanti kalau misalkan kita udah pilih dan file itu bakal otomatis ke simpan sementara di Colab dan hasil uploadnya disimpan dalam variabel uploaded. Nah, isinya itu berupa dictionary di mana key-nya adalah nama file yang kita upload tadi. Selanjutnya itu kita import beberapa library penting. Nah, ini beberapa library penting
Nah, di sini Pandas itu disingkat PD. Ini library utamanya yang buat analisis data tabular kayak Excel gitu. Nah, terus kalau NumPy ini yang disingkat NP itu buat operasi matematika kayak mean, median, dan standard deviation. Terus ada matplotlib yang disingkat PLT ini, sama ada seaborn ini, itu dipakai buat visualisasi data kayak bikin grafik, diagram, sama buat heat map gitu. Nah, terus ada IO. IO itu buat bantu baca file hasil upload dalam bentuk byte stream. Nah, selanjutnya kita bagian yang file uploadnya. Nah, selanjutnya ini bagian ini, baca dataset. Nah, di list uploaded case ini artinya itu mengambil nama file pertama yang diupload, kemudian kita bisa baca file itu pakai pakai Pandas Read ini. Nah, karena filenya masih dalam bentuk file bytestream, kita bungkus pakai IO bytes ID, IO ini biar Pandas bisa ngebaca isinya. Nah, nanti hasilnya itu disimpan ke variabel DF singkatan dari data frame. Data frame itu bentuknya kayak tabel. Tabel itu yang kayak ada baris dan kolomnya gitu. Nah, terus selanjutnya kita mana sih kursornya? Nah, selanjutnya itu selanjutnya kita melihat ukuran datanya. Nah, ya shape sama buat lihat kolom-kolomnya. Nah, di F-shape ini nunjukin jumlah baris dan kolom. Terus kalau misalkan 1460 itu artinya datasetnya punya 1460 baris dan 81 kolom. Sedangkan kalau di F kolom tulis ini buat nampilin nama-nama kolomnya biar kita tahu isi datasetnya itu apa aja gitu. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan awal data yang harus dijelaskan itu ada outputnya, terus kolom salah missingnya sama pentingnya mengapa jelaskan pentingnya memastikan tipe data sebelum analisis. Nah, dari sini ada periksaan data awal di sini. .
Fungsi DF info ini itu penting banget. Dia itu nunjukin jumlah baris per kolomnya, terus tipe datanya kayak misalkan integer 64 atau float 64 gitu, atau itu objek kayak gitu. Terus fungsinya buat jumlah nilai 00, non nol, artinya yang enggak kosong kayak gitu. Nah, di situ di DF info itu kita bisa tahu kalau mana yang butuh dibersihkan nanti. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita cek kolom bertipe objek. Kita pakai ini. Nah, kode ini nyaring semua kolom yang tipenya objek. Biasanya itu kolom kategorikal atau kayak teks gitu. Misalkan neighborhood atau house style atau street kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kita menampilkan 5 data pertama. 5 data pertama. Nah, di DF need ini, di DF sheet ini bakal nampilin 5 baris pertama dari dataset. Yang tujuannya apa? Yaitu biar kita bisa lihat sekilas bentuk datanya, kayak nilai-nilai normalnya atau nilai-nilainya itu normal atau enggak gitu. Intinya tahap ini tuh buat ngenalin dulu sama isi data sebelum kita bersihin atau sebelum kita analisis. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke ini, cek duplikasi dan konsistensi. Yang dijelaskan itu adalah hasil DF duplikatnya, terus ada kategori tidak seragamnya, sama disuruh menjelaskan apakah data mengandung duplikasi dan inkonsistensi atau enggak. Nah, di sini kita cek jumlah duplikasinya. Tuh, kita langsung copy aja. Nah, di DF duplicated ini itu ngecek tiap baris gitu, apakah sama persis dengan baris lain. Kalau iya, nanti dia kasih nilai true. Nah, kalau sumnya ini itu kalau nilai sumnya ini itu buat ngitung totalnya, jadi hasilnya adalah jumlah data duplikatnya. Nanti, nanti kalau udah kita kasih tahu outputnya. Nah, selanjutnya itu ini. Kita cek kategori tidak seragam. Kita pakai ini. Nah, di sini ada unique. Unique ini itu fungsinya buat lihat semua kategori yang muncul di kolom neighborhood. Nah, kadang ada masalah kayak huruf besar, kecil, gak konsisten. Kayak misalnya call GCR, C-nya itu besar, kayak gitu. Nah, selanjutnya buat nyatuin format penulisannya, kita pakai ini. STR. Kita
Oke, ini. Nah, ST strip ini atau string strip ini string string strip ini itu buat hapus spasi di awal atau akhir teks. Nah, kalau lower itu buat ubah semua huruf menjadi lower, menjadi kecil, gitu. Nah, setelah itu kita, tampilin lagi pakai ini. Kenapa nggak langsung ya jadi ya? Nah Nah, kalau nanti pakai ini, penulisannya bakal rapi dan seragam. Ini penting banget supaya pas analisis kategorikal gak ada ganda, gak ada ganda yang salah format. Nah, selanjutnya itu kita cek missing value yang harus dijelasin itu ada hasil def isnasumnya atau visualisasinya, terus kolom dengan missing terbanyak, sama alasan memilih median untuk numerik, modus, dan kategori. Selanjutnya ada step 5, itu cek missing value. Nah, yang pertama ada hitung jumlah missing value tiap kolom, kita pakai kode ini. Nah, fungsi df isna ini itu buat ngehasilin true kalau nilai kosong. Nah, kalau sumnya ini itu buat ngitung berapa jumlah true per kolomnya. Terus nanti kita urutin biar kolom dengan nilai kosong itu, nilai kosong paling terbanyak itu ada di atas. Gitu. Nah, ini kita buat apa namanya? Buat visualisasi missing value-nya pakai kode ini. Nah, ini bakal munculin host map kotak putih yang berarti ada data kosong kayak gitu, host head map. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa lihat kolom mana yang banyak missing value-nya gitu. Nah, terus kita uh, selesaikan masalah yang missing value-nya itu pakai ini. Nah, kalau kolomnya numerik, kita isi nilai kosong dengan median, biar lebih stabil dari min. Nah, kalau kolomnya teks atau kategorikal, kita isi dengan modus yaitu nilai yang paling sering muncul. Nah, implicit true ini artinya perubahan langsung yang diterapkan di data frame atau DF tadi di data frame aslinya gitu. Nah, terakhir buat pastiin semua nilai kosong dan berisi, kita pakai ini. Ini buat pastiin
semua nilai kosongnya sudah keisi. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya itu statistik deskriptif kuantitatif yang harus dijelaskan itu hasil describe, tabel mean, median, sama ini. Nah, terus nilai arti rata-ratanya, terus sama satu contoh interpretasinya. Nah, sekarang kita mulai ngitung statistik dasar buat kolom numeriknya. Kita pakai ini. Nah, fungsi describe ini itu langsung nampilin statistik kayak count, mean, terus standar deviasi sama minimal, maksimal, dan quartile. 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 Nah, selanjutnya, ih, selanjutnya itu kita ngehitung coefficient of variation. Kita pakai ini. Nah, buat ngitung CV-nya atau standar deviasinya itu dibagi min. Semakin tinggi CV artinya data semakin bervariasi atau semakin gak stabil. Gitu. Selanjutnya, selanjutnya kita kasih contoh interpretasi sell price-nya. Nah, mean price ini itu rata-rata harga dari rumahnya. Nah, kalau CV price ini itu tingkat variasi harga rumahnya. Kalau CV-nya tinggi, artinya variasi harga antar rumahnya besar. Gitu. Oke, selanjutnya itu adalah statistik deskriptif kualitatif yang isinya itu ada frekuensi persentase, terus variabel dominan, sama maknanya terhadap konteks contoh ini. Nah, bagian buat data kategorikal kita pakai ini. Nah, value counts ini itu buat ngitung jumlah kemunculan tiap kategori. Dan normalis ini itu bikin hasilnya dalam bentuk persen. Nah, buat buat cari tipe rumah yang paling banyak, buat cari tipe rumah yang paling banyak atau variabel dominannya, buat nyari modusnya, kita pakai ini. Nah,
Mana sih ini itu buat ambil nama kategori dengan frekuensi tinggi. Jadi misalnya hasilnya satu story berarti tipe rumah satu lantai yang paling banyak gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada visualisasi data yang harus dijelaskan. Itu ada jenis grafik yang digunakan. Itu ada histogram, blogspot, sama ada bar chart. Nah, terus apa sih yang terlihat dari grafiknya? Terus kaitkan dengan hasil statistik deskriptifnya. Gitu. Nah, yang pertama ini kita buat histogram. Kita langsung aja buat visualisasi. Ya. Nah, grafik yang ini ini nunjukin sebaran harga rumah kayak apakah banyak yang murah atau banyak yang mahal. Nah, yang ini ke di Etro ini bikin kurva halus di atas histogram biar bentuk distribusinya itu kelihatan jelas. Nah, kalau Blogspot sale price-nya itu dipakai buat deteksi outlier, titik titik harga yang jauh banget dari rata-rata dari rata-rata. Nah, kalau ada titik di luar garis, itu artinya nilai ekstrim. Nah, terus ada bar chart house style. Ini grafik batang buat nunjukin eh, berapa banyak berapa banyak tipe-tipe rumah. Kalau rotation 45-nya ini cuma buat ngatur biar tabelnya enggak nabrak. Nah, jadi langsung kita jalanin aja. Kita choose file. Tapi pakai Amst Amster House ya. Nah, pakai Amster House link. Terus kita open. Apa nih? It's not define it. SNS. Di mana ini? 41. Mana sih? Wait, wait. Oh, ini. Eh, mana sih tadi itu? Dekat apa ini? Visualisasi. Di bagian visualisasi. Oh, di ini ya. Mana sih? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana?
10,5. Oh, ini 10, nah ini SMS. Ada SMS. Oh, dan kehapus. Coba lagi. Nah, ini udah keluar outputnya. Jadi, dari informasi dataset ini itu ini kita lihat ininya dulu, itu berarti ada 2.930 baris, 30 baris, dan ada 82 kolom atau ada 82 fitur gitu. Nah, selanjutnya itu ada ini, informasi dataset. Nah, di sini itu ada non-null. Non-null ini itu artinya jumlah data yang enggak kosong per kolomnya. Nah, terus ada dtype. Dtype-nya ini nunjukin tipe datanya. Numerik, ini berarti numerik. Kalau yang integer kayak gini itu berarti numerik. Nah, kalau kategorik berarti yang objek. Ini berarti kategorik. Nah, di bawahnya juga ini ada info kolom dan memorinya. Ada jumlahnya gitu. Nah, kalau yang float ini ada 11. Kalau ada yang numerik itu ada ini sama ini. Terus kalau yang kategorik ada ini gitu. Nah, di sini ada kolom bertipe objek sendiri. Ini kolom bertipe objek. Nah, terus tadi kan ada yang suruh nunjukin 5 baris pertama. Nah, ini 5 baris pertama. Nah, baris pertama. Nah, terus buat ngecek duplikatnya di sini 0. Jumlah data duplikatnya ada 0. Nah, terus yang data yang sebelum dibersihkan sama sudah dibersihkan ini udah sama semua nih huruf-hurufnya. Sebelumnya kan kayak Green Hill hanya gede, ini di sini jadi lowercase semua kayak gitu. Jadi lebih rapih. Nah, di sini ada cek missing value-nya. Nah, di sini ada kolom full QC, QC. Jumlah nilai kosongnya ada 2.917.
Terus mix fiturnya ada segini, array ada segini, dan seterusnya. Ini visualisasi missing value-nya. Nah, garis putih ini itu menandakan data kosong, itu. Nah, kalau hitam-hitam ini berarti datanya lengkap. Berarti ini datanya lengkap. Datanya lengkap. Ini kosong. Gitu. Nah, pas sudah ditangani, nilai fishing value-nya jadi 0. Nah, di sini ada count nenek yang artinya itu rata-ratanya sekitar segini. Harga terendahnya sama nilai mediannya. Ini nilai median. Nah, di sini ada tulisannya rata-rata harga rumah adalah 123, 18 juta. Nilai rata-ratanya dengan CV-nya itu 0,44. Yang artinya variasi harga antar rumah cukup tinggi. Berarti kayak enggak ini ya tadi. Enggak apa namanya? Enggak stabil. Enggak stabil antar wilayah. Nah, selanjutnya kualitatif. Jadi 50% rumah adalah tipe lantai 1. Flat 64. 50% lantai 1. Yang lainnya kayak gini. Nih visualisasinya harga rumah. Oh, ini udah yang ke-8. Nah, histogram sale price-nya. Artinya di sini itu banyak rumah di harga menengah ke bawah, tapi ada sedikit rumah yang mahal banget gitu. Outlier. Ada outlier. Nah, ini grafik kotak horizontal dengan beberapa titik di kanan. Ini titik di kanan. Titik-titik itu adalah outlier alias rumah dengan harga tinggi banget dibanding mayoritas. Ini outlier, anomali. Nah, selanjutnya ada count plot, diagram data, diagram batang. Nah, di sini batang satu story paling tinggi yang artinya paling banyak dan labelnya miring ke 45 derajat. Gini. Nah, jadi di sini ada semua tahap
dan selesai data sudah bersih dan siap dianalisis. Itu tanda bahwa, semua langkah-langkah pre-processing sudah kelar, jadi filenya udah kebaca, duplikatnya bersih, terus, missing value-nya keisi, data numerik dan kategorikal udah dicek, dan grafik siap buat dianalisis lanjut kayak regresi dan klasifikasi. Nah, cukup sekian, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.